Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Wulansari dengan nomor NIM 1904040 dari kelas A dengan program studi S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada pada tugas pertemuan 7 saya mengenai materi formulasi sediaan cair dengan materi atau tugas yang diberikan yaitu mengenai elixir. Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada poin pertama itu, yaitu pertanyaan di sini coba jelaskan apakah istilah-istilah kelarutan atau perbandingan yang terdapat pada Farmakopeia Indonesia. Nah, saya akan mencoba menjawabnya. Berdasarkan Farmakopeia Indonesia, saya mendapatkan data sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada istilah kelarutan yang disebut dengan sangat mudah larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan adalah kurang dari 1. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mudah larut, yaitu jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan 1 sampai 10 bagian. Nah, yang ketiga yaitu larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan adalah 10 sampai 30. Yang keempat adalah agak sukar larut, yaitu jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan 30 sampai 100. Selanjutnya ada sukar larut, yaitu bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan 100 sampai 1000. Nah, selanjutnya itu ada namanya sangat sukar larut, yaitu jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan 1000 sampai 10.000. Nah, selanjutnya itu yang terakhir yaitu ada praktis tidak larut, di mana yaitu bagian jumlah pelarut yang diperlukan untuk melarutkan lebih dari 10.000. Nah, teman-teman semua, itu tuh adalah penjelasan mengenai istilah-istilah kelarutan yang akan kita jumpai pada bidang farmasi. Tepatnya saya mendapatkan datanya yaitu dari Farmakopeia Indonesia. Nanti itu sebagai seorang farmasis atau tenaga kefarmasian, kita sangat memerlukan atau butuh akan pengetahuan mengenai istilah-istilah kelarutan pada saat kita akan membuat bentuk sediaan, baik itu sediaan cair, sediaan padat, sediaan semi-solid ataupun yang lainnya. Oke, kita beralih kepada pertanyaan yang kedua pada tugas kali ini, yaitu saya akan membacakan soalnya. Dalam membuat sediaan elixir maupun sediaan farmasi lainnya, pengendalian kualitas perlu dalam proses pembuatan. Nah, berikut di bawah ini ada beberapa pengujian yang dilakukan untuk mengontrol kualitas sesuatu sediaan elixir maupun sediaan lainnya. Kemudian kita buatkan tujuan pengujian, alat yang digunakan, cara melakukan pengujian, dan cara membaca atau menafsirkan. Di sini dijelaskan bahwa ada uji organoleptis, uji bobot jenis, uji kejernihan, uji kelarutan, uji viskositas, pH uji, uji stabilitas, dan kebocoran uji. Oke, kita lanjut pada poin kedua ini. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai yang pertama itu uji organoleptis, di mana tujuannya dilakukan yaitu untuk memeriksa kesesuaian warna, bau, dan rasa larutan sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Kemudian prinsip di sini yaitu pemeriksaan bau, rasa, warna dan menggunakan panca indera. Kemudian penafsiran hasil. Nah, warna, bau, dan rasa memenuhi spesifikasi formulasi yaitu sesuai dengan spek atau sediaan yang dibuat. Next, pada uji yang kedua yaitu uji bobot jenis, di mana penetapan bobot jenis pada formulasi pada Farmakopeia edisi 4 halaman 1030 dengan tujuan
yaitu menjamin sediaan memiliki bobot jenis untuk spesifikasi produk yang akan dibuat. Nah, di sini prinsipnya yaitu membandingkan bobot zat uji di udara terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Dengan penafsiran hasil dengan dapat dihitung dengan bobot jenis cairan dengan rumus yaitu DT sama dengan W3 dikurang W1, kemudian W2 dikurang W1. Dimana DT itu adalah bobot jenis pada suhu T, W1 itu adalah piknometer kosong, sedangkan bobot W2 itu adalah piknometer berisi air ditambah air suling. Kemudian W3-nya itu adalah bobot piknometer ditambah cairan. Nah, itu tuh adalah penjelasan mengenai bobot jenis. Oke, kita lanjut next kepada uji kejernihan. Nah, di sini tujuan untuk melakukan uji ini adalah untuk memastikan kelarutan terbatas dari pengotor atau suatu kelarutan tersebut kita amati apakah kelarutan tersebut tidak ada kontaminasi dengan bahan atau zat-zat lain yang terlibat dalam proses pembuatan formulasi tersebut. Kemudian dengan prinsip yaitu membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi pendanaan. Nah, dilakukan di bawah cahaya terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Nah, penafsiran hasilnya yaitu sesuatu cairan tidak dikatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air, atau pelarut yang digunakan bila diamati di bawah kondisi seperti tersebut yaitu di atas atau jika oplesensinya tidak lebih nyata dari suspensi pendanaan 1. Nah, persyaratan untuk derajat oplensi dinyatakan dalam suspensi adalah pendanaan 1, 2, dan 3. Nah, itu penjelasan mengenai uji kejernihan. Kita lanjut. Nah, itu uji kelarutan, di mana tujuannya untuk mengetahui perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik yang berbeda. Dengan prinsip untuk mengetahui kelarutan suatu zat tersebut. Dengan penafsiran hasil yaitu kelarutan dikenal dengan istilah pelarut dan terlarut. Nah, ini adalah satu kata yang adalah beberapa kata yang berkaitan erat dengan kelarutan. Nah, pelarut penjelasannya di sini. Pelarut akan melarutkan zat yang sifatnya sama seperti pelarut. Next, kita lanjut kepada uji viskositas. Nah, penetapan viskositas yaitu saya mendapatkan dari petunjuk praktikum Farmasi Fisika 2002 halaman 13 sampai 15, di mana tujuan untuk mengetahui viskositas yaitu adalah untuk mengetahui harga viskositas dalam suatu sediaan. Nah, di mana di sini dalam uji tersebut kita menggunakan alat yang namanya viskometer Hoppler. Nah, bagi teman-teman yang nanti tuh ada niat mau kuliah di farmasi atau pasti bakal ketemu dengan namanya alat viskometer Hoppler. Oke. Nah, sedangkan prinsipnya yaitu mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung dengan temperatur yang tetap. Nah, di sini juga ada penafsiran hasil dengan viskositas cair dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu H sama dengan B dikurang beta 1 dikurang P2 dengan keterangan H yaitu viskositas cairan, kemudian B adalah konstanta bola, P1 adalah bobot jenis bola, P2 adalah bobot jenis cairan, sedangkan T itu adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh jarak tertentu. Oke, itu penjelasan mengenai uji viskositas. Lanjut pada uji pH, di mana penetapan pH terdapat pada kali ini saya mendapatkan dalam Farmakope Indonesia edisi
halaman 1039 sampai 1040. Nah, di mana uji pH di sini nih kita menggunakan alat yang dinamakan dengan pH meter. Tujuan yaitu untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, dengan prinsip pengukuran cairan uji menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Sedangkan penafsiran hasil uji sesuai dengan spesifikasi formulasi sediaan, yaitu sesuai dengan spek sediaan yang dibuat. Nah, uji pH itu ada juga menggunakan namanya itu kertas pH. Yang anak-anak IPA pasti paham lah tuh mengenai kertas pH lah. Pokoknya berkaitan juga dengan alat-alat seperti itu. Selanjutnya yaitu uji stabilitas, di mana tujuan pengujian yaitu untuk mengetahui rancangan formulasi, cara pembuatan serta evaluasi. Di mana pada uji stabilitas ini alat yang kita gunakan yaitu climatic chamber dengan prinsip mampu menentukan tingkat reaksi pengukuran dan menerangkan faktor temperaturnya. Oke, yang terakhir yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran menurut Gueswin-Egos larutan Parentera 191 yaitu tujuannya itu memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilisasi volume serta stabilitas sediaan. Nah, di sini nih uji kebocoran itu disebut juga dengan sebagai uji kelayakan, apakah suatu produk atau sediaan yang akan kita buat itu tuh bisa dipasarkan. Jika terjadi kebocoran ataupun kekurangan yang lain pada produk kita, maka produsen harus melihat kembali bagaimana keadaan suatu sediaan yang akan dibuat tersebut. Nah, dengan prinsipnya yaitu untuk cairan bening tidak berwarna atau A pada takaran tunggal yang masih panas, kemudian setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilen biru dengan 0,1%. Nah, jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut. Nah, sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Nah, untuk cairan yang berwarna B dilakukan dengan posisi terbalik. Wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Nah, jika terjadi kebocoran pada suatu sediaan, maka kertas saring atau kapas atau basah tersebut akan basah. Nah, hasil yang didapatkan yaitu sediaan memenuhi syarat jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru atau prosedur A, dan kertas saring atau kapas tidak basah atau prosedur B. Nah, jadi kita semua juga mengetahui kan apa-apa saja uji-uji yang dilakukan dalam proses pembuatan farmasi. Tadi ada uji organoleptis, uji bobot jenis, uji kejernihan, uji kelarutan, uji viskositas, pH uji, uji stabilitas, dan kebocoran uji. Nah, jadi apabila semua uji tersebut telah dilakukan atau telah memenuhi syarat, maka suatu sediaan atau suatu sediaan dapat dikatakan bisa dipasarkan atau bisa diedarkan atau bisa digunakan jika semua uji-uji tersebut telah memenuhi syarat. Nah, teman-teman semua, itu penjelasan saya mengenai tugas kuliah pada pertemuan 7 ini, yaitu mengenai eliksir.
Jadi kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Tapi sebelum itu, jika teman-teman semua ingin lebih memahami mengenai dunia farmasi, silakan bergabung dengan Fakultas Farmasi, khususnya yaitu Universitas Perintis Indonesia, di mana pada Universitas Perintis Indonesia yang juga sudah berdiri cukup lama dan banyak menghasilkan wisudawan atau mahasiswa-mahasiswi yang sangat berkualitas, di mana pada Fakultas Universitas Perintis Indonesia khususnya yaitu pada program studi S1 farmasi, di sini kita bakal diajarin gimana cara bikin obat, gimana cara bikin obat, gimana cara kita memberikan pelayanan yang baik, bermutu kepada para pasien. Nah, jadi di sini juga terdapat profesi apoteker. Nah, jika teman-teman semua nanti ngambil S1 farmasi, bisa juga selanjutnya itu ngambil apoteker di Universitas Perintis Indonesia. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.